Saudara, jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. 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 Pemirsa, tagar kabur aja dulu. Kalimat singkat yang menyentil itu viral di media sosial. Tagar kabur aja dulu menjadi bentuk ekspresi sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, terhadap berbagai isu di tanah air. Mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum, politik, hingga kekhawatiran terhadap peluang kerja di dalam negeri. Kami ajak Anda menyimak data dan fakta dalam infografis Ada Apa di Balik Tagar Kabur Aja Dulu. Pemirsa, tagar kabur aja dulu ini viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Bahkan masih menjadi trending topik di aplikasi X. Hingga Jumat 14 Februari 2025 sudah ada 69,4 ribu cuitan terkait dengan tagar kabur aja dulu. Apa sebetulnya tagar kabur aja dulu, pemirsa? Kabur aja dulu ini merupakan ungkapan kekecewaan. Kita akan hadirkan slide berikutnya. Apa itu tagar kabur aja dulu? Ungkapan kekecewaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri, sehingga berkeinginan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Jadi secara sederhana, pemirsa, tagar kabur aja dulu merujuk pada keinginan anak muda untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik dari segi karir, pendidikan, maupun standar hidup di luar negeri. Apa sejumlah faktor pendorong di balik viralnya tagar kabur aja dulu? Kita akan simak, ada sejumlah faktornya. Ini dia faktor pendorong di balik viralnya tagar kabur aja dulu. Di antaranya adalah dinamika sosial politik, kondisi ekonomi, bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah saat ini, dan juga rasa resah atau keresahan sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda terhadap peluang kerja di dalam negeri. Hal ini merujuk pada beberapa data ya pemirsa, salah satunya yang kami kutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS sepanjang tahun 2024 mencatat 20,31% Gen Z Indonesia berusia 15 sampai 24 tahun masuk dalam kategori ini, not in education, employment, or training. Jadi istilah ini merujuk pada mereka yang tidak sedang bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan. Ketidakcocokan antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar, sehingga tidak ada link and match antara calon tenaga kerja dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, disebut sebagai pemicu kondisi ini. Tentu ini menjadi masalah serius dalam pendidikan dan dunia kerja di Indonesia. Bahkan pemirsa, data dari Dana Moneter Internasional atau IMF per April 2024 menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2%. Ini datanya pemirsa, jadi kalau kita lihat data ini, tingkat pengangguran di Indonesia per April tahun lalu tertinggi dibandingkan 6 negara lain di Asia Tenggara. Dengan jumlahnya adalah 14,6 juta jiwa. Angka pengangguran tinggi, cari kerja makin sulit, apakah karena lapangan kerja makin sempit? Ternyata pemirsa terjadi penurunan drastis penciptaan lapangan kerja formal pada 15 tahun terakhir. Kami ambil datanya berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas BPS. Penciptaan lapangan kerja formal mengalami penurunan signifikan, yakni dari 15,6 juta pada periode 2009 sampai 2014 menjadi hanya 2 juta pada periode 2019 sampai 2024. Lalu pemirsa, terkait viralnya tagar kabur aja dulu, Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan tanggapan. Kami hadirkan tanggapan dari Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha. Juda menyatakan satu hal yang kita tegaskan, hak setiap warga negara untuk bekerja di luar negeri. Namun lakukanlah dengan proses yang benar dan melalui jalur yang legal. Juda merujuk pada data kasus WNI yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Dari sekitar 67.000 lebih kasus, mayoritas pelanggaran imigrasi atau WNI yang bekerja melalui jalur non-prosedural. Sehingga pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengingatkan kepada WNI jika bekerja luar negeri harus dilengkapi visa kerja, tanda tangan kontrak sejak awal, dan tentunya mengetahui kredibilitas perusahaan. Ya pemirsa, dalam visi misi pemerintahan Prabowo Gibran,
Prabowo Gibran Astacita ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur dengan program turunan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Semoga betul-betul terlaksana. Semoga generasi emas Indonesia tak lagi cemas terhadap masa depan mereka di tanah air tercinta Indonesia. Itulah informasi yang kami hadirkan dalam infografis Ada Apa di Balik hashtag atau tagar kabur aja dulu. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Aurel Yasmin. Saya berasal dari unit kerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Nama saya Eka Septiani Putri. Saya saat ini CPNS yang ditempatkan di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Halo, saya Edeni Faivira, saya dari Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah 4 Bandung. Perkenalkan, nama saya Gita Huriat Amir, unit kerja dari Bappekom PU Wilayah 4 Bandung. Perkenalkan, nama saya Eka Guntur Fadila, saya dari Balai Bahan dan Perkerasan Jalan. Saya akan membahas fenomena kabur aja dulu, di mana dari yang saya pahami merupakan pencarian kerja atau belajar di luar negeri. Mengikuti peribahasa carilah ilmu sampai ke negeri Cina, rasanya mencari pengalaman di luar negeri ini sah saja, apalagi dalam rangka memperbaiki kualitas diri dan kualitas hidup. Saya sendiri setuju dan mendukung jika ada yang menempuh pendidikan atau bekerja di luar negeri selama menggunakan cara yang legal dan perusahaannya kredibel. Tetapi perlu diingat bahwa sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membangun bangsanya sebagai bentuk cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara yang bisa diwujudkan dengan pulang lagi ke Indonesia, membangun Indonesia dengan ilmu dan pengalaman yang didapatkan di luar negeri. Peran ASN sebagai pemersatu bangsa dalam fenomena ini adalah mengingatkan pada kawan atau kerabat yang akan bekerja atau belajar di luar negeri untuk kembali lagi nanti dan mengabdi di Indonesia. Kemudian mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan lapangan kerja baru di Indonesia sehingga nantinya rakyat Indonesia tidak berasa untuk perlu kembali mencari pekerjaan di luar negeri. Sekian dari saya. Dadah. Beberapa waktu terakhir, media sosial ramai memperbincangkan sebuah frasa yang viral di kalangan anak muda. Kabur aja dulu, cabut dari negeri sendiri, kerja di luar negeri, kuliah aja sekalian cari suaka. Frasa-frasa itu makin sering terdengar. Ungkapan ini awalnya muncul dalam konteks lelucon yang kemudian berubah menjadi simbol keresahan terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, bahkan masa depan bangsa. Banyak generasi muda yang merasa lelah terhadap birokrasi yang lambat, korupsi yang mengakar, intoleransi yang makin mengintai, hingga biaya hidup yang makin tak terjangkau. Sikap kabur aja dulu ini menjadi simbol dari menurunnya rasa kepemilikan muda-mudi Indonesia terhadap bangsa dan negara, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya peran individu dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Bela negara sendiri bukan hanya tentang ikut wajib militer, tetapi tentang bertahan, berkontribusi, dan tidak lari dari persoalan bangsa. Semangat bela negara mendorong kita untuk menghadapi, memperbaiki, dan memperjuangkan perubahan, baik dari dalam maupun dari luar, bukan hanya meninggalkannya. Sehingga, bela negara bukan hanya slogan, tapi merupakan sikap aktif, kritis, dan cinta terhadap tanah air yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Maka, daripada kabur aja dulu, mari ubah narasi itu menjadi bangun bareng-bareng. Sebagai ASN, saya memandang gerakan kabur aja dulu sebagai bentuk ekspresi sosial yang mencerminkan keresahan masyarakat terhadap situasi yang dianggap semakin tidak kondusif, entah karena tekanan ekonomi, birokrasi yang lambat, atau ketidakpastian masa depan. Namun, jika dijadikan sebagai pola pikir kolektif untuk lari dari masalah, maka ini tentu bertentangan dengan semangat nasionalisme sejati. Sebagai ASN, saya memilih untuk tetap tinggal, tetap melayani, dan tetap memperbaiki. Karena nasionalisme bukan tentang seberapa nyamannya hidup pribadi, tapi tentang seberapa besar kita rela berbuat untuk negeri.
Gerakan #KaburAjaDulu adalah pengingat bahwa kita, ASN, tidak boleh sekedar hadir sebagai pegawai, tapi sebagai penggerak harapan. Bukan yang lari, tapi yang berdiri paling depan saat negeri diuji. Terima kasih. Pendapat saya mengenai tren gerakan kabur aja dulu menunjukkan bahwa sikap tersebut sangat bertentangan dari sikap-sikap bela negara. Dengan mengikuti gerakan kabur aja dulu menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dan juga rasa cinta tanah air pada generasi muda. Adapun dengan adanya rasa nasionalisme, rasa sikap cinta tanah air akan memperkuat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, khususnya sebagai seorang ASN, perlu untuk menumbuhkan dan mendorong rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, dan juga sikap-sikap bela negara pada diri masing-masing, juga kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menanggapi fenomena #kabur aja dulu, dalam situasi seperti ini, masyarakat dituntut untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan, karena reaksi yang terburu-buru itu dapat memperkeruh keadaan, justru bisa merugikan bangsa. Wawasan bela negara mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bersama, menghormati perbedaan, dan menjaga citra negara secara baik. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat memiliki peran menyikapi fenomena viral dengan cara yang cerdas, tenang, dan bertanggung jawab. Itu juga merupakan salah satu bentuk nyata bela negara pada saat ini. Terima kasih. Hujan turun lalu diminum. Apel malam pindah ke aula. Kami ASN Pekerjaan Umum Siap membela negara tercinta.